yang berbentuk. Insya kita akan masuk ke ayat selanjutnya, ayat 22. Udah tinggal dikit lagi nih. Oke, ayat 22. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffan. Wajah dan datanglah Rabbuka Tuhanmu wal malaku seperti bersayap, wal malaku malaikat, soffan soffa soffan soffa, maksudnya bersaf-saf atau berbaris-baris. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Wajah dan datanglah Rabbuka Tuhanmu wal malaka sedang malaikat sofa sofa berbaris-baris. Kata para ulama, Allah akan datang ketika melaksanakan persidangan. Ya, pada saat terjadi ini, ya nanti semua manusia berkumpul di padang mahsyar di bawah matahari yang konon jaraknya hanya 1 mil. Ada yang menyebut 1 mil, ada yang menyebut 1 jengkal dari kepala mereka. Dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Ya, ketika persidangan ini akan ditegakkan setelah Allah mengabulkan syafaat uzma. Syafaat uzma dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi syafaat ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat benernya ya, umat yang ya memang muslim dan dia beriman kepada Allah. Itu dapat syafaat. Syafaatnya itu macam-macam. Yang pertama adalah privilege. Nanti dia antrinya duluan. Karena nanti kan antrinya tuh dari orang-orang yang meninggal duluan pas zamannya Nabi Adam gitu, keturunan pertama Nabi Adam alaihissalam. Terus baru nanti kan ada Nabi Muhammad, itu umatnya Nabi Muhammad kan sebenarnya golongan terakhir kan. Tapi syafaat ini yang membuat kita nanti insya Allah berada di barisan paling depan pada waktu antri. Barisan paling depan dan bahkan disebutkan bahwa di sana tuh ada telaga Kausar. Telaga Kausar ini adalah nanti diambil airnya untuk minuman umat muslim pada waktu antri nunggu di padang mahsyar. Insyaallah. Nah, menurut dalil yang sahih, nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, ya, itu kita dibangkitkan dalam raga yang berkali lipat jauh lebih kuat dibandingkan raga sebelum kita meninggal, sebelum kita dimatikan masal itu. Kenapa? Konon katanya biar kita tuh bisa kuat, karena ini kan antrinya lumayan lama ya, jutaan tahun, dan kondisinya ini tidak kondusif seperti di zaman sekarang. Panasnya tuh panas banget, dan tidak ada tempat berlindung sama sekali, tidak ada pepohonan, disebutkan tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai. Jadi kalau seandainya minum, yaitu memang telaga Kautsar khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Nah, setelah Allah mengabulkan syafaat uzma dari Nabi Muhammad SAW, kemudian datanglah Allah untuk melakukan persidangan terhadap seluruh manusia. Jadi prosesnya itu panjang banget. Prosesnya panjang banget sampai menuju proses perhisapan dan persidangan. Jadi nanti kita udah antri itu lama banget, baru nanti dihisap ini ya seperti kita habis belanja di supermarket terus kita datang ke kasir itu kan dihitung semuanya dihitung-hitung. Itu juga prosesnya lama banget. Siapa yang paling lama? Yang paling lama adalah mereka yang banyak hartanya. Nah, makanya nanti di surga itu justru lebih banyak adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin yang beriman ya. Karena secara logika aja kalau orang miskin itu yang penting dia sudah menjalankan perintah Allah deh. Dia udah sholat, udah puasa, dan dia tidak menzolimi orang lain, that's it. Tidak ada lagi yang bisa memberatkan dia untuk bisa masuk surga. Nah, sedangkan kalau orang kaya, sealim apapun mereka,
misalnya sesoleh-soleh apapun mereka, ini mereka bisa saja terganjal untuk bisa masuk surga dari garis harta, dari harta. Banyak orang-orang yang terganjal untuk bisa masuk surga dari garis harta. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak terganjal dari garis harta ya. Kalau misalkan kita diberikan harta yang berlimpah ini harta yang berkah. Yang semuanya qadarullah peruntukannya ini sesuai ya dan diridhoi Allah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajah dan datanglah rabbuka Tuhanmu wal malaku sedang malaikat saffa saffa berbaris-baris. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Kita ulang 2 kali lagi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Ayat 23. Ayat 23 ini ayat terakhir di halaman ini. Yes, Waji'a yawma idzim bi jahannama yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Agak panjang. Sebetulnya bisa berhenti aja di jahanam ya. Dia kan ada tanda wakaf juga. Waji'a yawma idzim bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a dan pada hari itu dan diperlihatkan yauma idzin pada hari itu dan pada hari itu diperlihatkan jahannam di jahannam neraka jahannam. Yauma idzin pada hari itu yatadzakkaru disadarkan al insanu manusia pada hari itu manusia disadarkan pada hari itu sadarlah manusia wa anna tetapi anna ini dikatakan tidak berguna lahu baginya dzikra kesadaran, tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu. Waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yauma idzim bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a dan diperlihatkan yauma idzin pada hari itu di jahannam neraka jahannam yauma idzin pada hari itu yatadzakkaru mereka sadar al insanu manusia pada hari itu sadarlah manusia wa anna tetapi tidak berguna lahu baginya dzikra kesadaran itu.
Setelah hari perhitungan dan penimbangan, didatangkanlah neraka jahanam. Dalam suatu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannama yaumaidin laha sab'una alfi zamam ma'a kulli zamamin sab'una alfi malakin yajurrunaha. Jahanam ini akan didatangkan pada hari itu dan dia mempunyai 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini hadis riwayat Muslim. Di hadis ini menunjukkan bahwa neraka jahanam ini sangat besar. Kebayang nggak? Besar banget. Ya. Ada 70.000 kali tali kekang, setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kali 70.000. Jadi kira sekitar berapa tuh? 4 miliaran kali ya. Ya gitulah, kira-kira 4.900.000.000 malaikat untuk menariknya. Dan masing-masing ukuran malaikat tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah. Ya, bahkan amazingnya, bahkan neraka jahanam ini selalu meminta agar ditambahkan penghuni ke dalamnya. Ya, Allah berfirman tentang perkataan neraka jahanam nih, neraka jahanam bisa berkata, Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Ini di surah Qaf ayat 30. Ini karena saking begitu luasnya neraka jahanam itu, dan neraka jahanam nanti bisa melihat dan berbicara, neraka jahanam ini bisa marah dan ingin segera menelan calon penghuninya. Ya, tadi kalau di surah Al-Furqan itu idza idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marah. Ini ada juga nih di surah Al-Muluk. Mana sih? Di ayat 8 surah Al-Muluk. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap ada kumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga bertanya kepadanya, emangnya tidak pernah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia? Gitu. Terus ayat sebelumnya malah disebutkan idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila dilamparkan ke dalam neraka, mereka pasti mendengar suara yang mengerikan saat ia membara. Jadi surah Al-Mulk ayat 7 sampai 8. Sebegitu mengerikannya neraka ya. Jadi benar-benar neraka aja marah. Marah tuh kayak gimana ya? Kok nggak percaya gitu. Neraka ini dipersiapkan dengan beragam siksaan yang luar biasa mengerikannya dan tidak kayak hampir mustahil untuk berkurang, yang ada malah bertambah. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, tidak ada yang bertambah-tambah di dalam neraka kecuali azab. Segitu menyeramkannya neraka, makanya neraka ini pun heran kok bisa ada yang masuk neraka. Aneh gitu kan. Allah ini Maha Pengampun ya. Allah ini Maha Baik. Sebelum neraka diciptakan juga banyak sekali peringatan-peringatan di dalam Al-Qur'an. Peringatan-peringatan supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak bisa masuk neraka. Segitu banyaknya peringatan, kok bisa-bisanya manusia tetap bisa masuk neraka gitu. Ini kan sebetulnya kalau buat aneh banget gitu. Buat Allah ini aneh banget. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Udah dikasih banyak peringatan. Dan biasanya kan namanya manusia ya, di luar sana tuh ketika diceritakan tentang betapa ngerinya nanti pas hari kiamat, betapa ngerinya nanti pas di akhirat nanti, mereka tuh selalu
eee, malah mempertanyakan kebenaran dari hari kiamat itu. Mereka selalu bertanya-tanya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, "Kapan mata hadzal wa'du?" Hadzal wa'du, hadzal wa'du itu apa yang dijanjikan, hari yang dijanjikan itu kayak mana? Hari hari kiamat itu seperti apa? In kuntum shadiqin, kalau kamu orang yang benar. Kalau kamu Rasulullah adalah orang yang benar. Sebagai Rasulullah, Rasulullah ini kan cuma pemberi peringatan. Dia tidak bisa tahu persis, beliau tidak bisa tahu persis kapan hari kiamat ini terjadi. Ya, lucunya manusia walau sudah dikasih beragam perumpamaan dengan berbagai cara berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran, tapi manusia ini masih aja abai. Ya. Udah dikasih tahu bahwa uh, bahwa keimanan kepada hari akhir ini adalah keimanan yang penting, karena keimanan yang membuat keimanan lainnya ini jadi paripurna. Udah dikasih tahu bahwa mengolok-olok orang itu tidak boleh. Udah dikasih tahu bahwa mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ini tidak boleh, nanti bisa masuk neraka hutama. Dikasih tahu juga kalau tidak sholat ini nanti bisa masuk neraka sakor. Dikasih tahu juga bahwa tidak menyantuni anak yatim, tidak suka memberi makan orang, itu nanti bisa masuk neraka dan lain sebagainya. Tapi dasarnya manusia itu وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran, akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Paling banyak membantah. Selalu ada excuse untuk tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan sama Allah. Selalu ada excuse untuk tidak menghindari larangan yang dilarang sama Allah. Selalu aja. Ya. Udah dila udah diperintahkan untuk menjaga makan supaya darah kita tidak terkotori oleh sesuatu yang haram. Tetap aja masih abai, bilang, aduh, susah susah nih cari makanan halal ya. Ya, susah. Kalau di Indonesia tuh kayaknya hampir mustahil untuk tidak bisa mencari makanan halal ya. Ada banyak sekali substitute untuk tidak memakan makanan itu, gitu kan. Kayak misalkan kalau sekarang ada eh istilahnya diharamkan karena bukan karena bahannya, tapi karena satu sebab ini mensupport Israel. uh, Makanya sebetulnya kita bisa, insya Allah bisa sebisa mungkin untuk substitute, untuk mengganti gitu. Mungkin tidak bisa sekaligus semuanya, tapi at least nanti ada stepnya nih. Kita benar-benar semakin lama semakin banyak yang bisa kita hindari, ya, gitu kan. Dari segitu banyak produk mungkin butuh waktu ya, kalau misalnya ya nggak apa-apa, at least semakin hari itu semakin banyak yang dihindari, ya, bukan malah semakin lama semakin abai, gitu kan. Kayak misalkan dari sekian banyak produk, dari sedemikian banyak produk, seharusnya yang paling dihindari nih, terutama terutama ini yang kelihatan banget kan, yang kelihatan banget itu kan McD ya. Kenapa kelihatan banget? Karena di beberapa video itu terlihat sekali betapa eh, pasukan Israel ini makan McD, jelas-jelas ada mereknya McD, dan itu emang disupport sama McD, mungkin McD Israel ya. Dan mereka makannya itu sambil kayak menyeringai gitu loh, sambil cerita-cerita apa yang sudah mereka lakukan kepada Palestina. Itu mungkin itu yang paling terngiang-ngiang di saya, jadi kayak udah kelihatan langsung gitu. Kalau mungkin produk-produk lain, bagaimana produk-produk lain ini kan, kalau Bunda nggak bisa ngebayangin, kalau Bunda masih bingung gimana cara penggantinya, ya insya Allah nanti dimudahkan ya, banyak kok pengganti-penggantinya kok. Ada banyak
makanan-makanan enak, produk-produk enak yang ternyata tidak mendukung Israel. Oh ya, sekarang tuh ada ini ya, ada for your information di ICE BSD itu ada pameran produk halal, jadi halal fest. Jadi semua produk-produk halal dan sudah pasti tidak. Kalau sekarang ada tambahan prasyarat ya. Kalau tahun lalu kan prasyaratnya cuma yang penting halal, ada BPOM halal gitu. Kalau sekarang ditambah produk-produk tersebut tidak mendukung Israel. Jadi kalau bunda-bunda pengen lihat-lihat bisa ke ASBSD. Ya ini buat Hasanah aja ya. Bisa ngelihat ternyata bunda-bunda yang mungkin bingung yang pakai skincare tertentu tapi ternyata produk itu mendukung Israel, entah secara nyata-nyata atau cuman ownernya aja yang kegeeran mendukung Israel, ternyata banyak ya. Dan itu bingung mau ganti apa, bisa nih datang ke Halal Fest. Di Halal Fest kebetulan ada produk-produk skincare yang udah pasti halal dan tidak mendukung Israel, dan insya Allah ini nggak kalah bagus sama produk-produk skincare yang sudah Bunda pakai. Nah, kebetulan salah satu dari anggota Majelis Sukabakti ini ada yang punya produk skincare halal loh ya. Kalau belum tahu, kalau belum tahu, kalau nggak salah di Instagram namanya Head Tutu. Head Tutu. Ini ada ada Bu Tia kan di sini. Nah, di sana di sana coba datang kalau bunda-bunda mau lihat di sana kayaknya Head Tutu juga buka buka lapak ya buat sekalian promo. Jadi kalau datang ke sana bilang aja passwordnya dari Majelis Sukabakti. Insya Allah dapat treat khusus di sana sama Bu Tia. Produk Head Tutu. Oke, ini jadi macam-macam. Enggak, ini cuma ini aja sih sedikit apa sih kegemasan gitu kan. Ada orang yang bingung untuk gimana sih cara menggantinya gitu kan. Ada beberapa produk-produk yang kayaknya udah enak banget kayak salah satunya dan saya juga pakai ya sebelumnya kayak apa sih kecap bango. Kecap bango tuh emang enak banget serius. Dan memang nggak bisa digantikan ya sama produk-produk yang kebetulan ada di kebanyakan yang ada di toko apa yang di supermarket. Tapi sebetulnya dia banyak kecap-kecap enak yang justru dijualnya tuh di pasar, di pasar. Itu kecap-kecap ini, kecap-kecap tradisional. Jadi dia bukan produsen besar ya kayak ABC dan lain sebagainya gitu, tapi dia produsen ya kayak industri rumahan yang cukup besar kok. Salah satunya itu apa? Kalau pernah dengar kecap kencana, atau kecap-kecap lain lah itu banyak di pasar itu ya yang di botol-botol itu enak banget sebetulnya enak. Dan walaupun dia diproduksi secara industrinya itu nggak besar, nggak sebesar pabriknya Bango atau ABC atau lain sebagainya, tapi dia tetap memenuhi standar pabrik kok, benar. Masya Allah itu juga termasuk besar kok, maksudnya termasuk bagus lah, jangan khawatir nanti kan kalau gosip-gosipnya kan kalau saus-saus yang botolan itu dari bahan-bahan yang busuk atau apa enggak kok. Enggak semua produsen seperti itu. Nah, itu salah satu kecapnya yang enak adalah kecap kencana. Ada lagi kecap-kecap lain saya lupa. Kayak dari kecap yang dari Cirebon atau kecap-kecap produksi di apa tuh namanya yang Tangerang sana banget tuh yang Ciben, Cina Benteng itu juga enak-enak kecapnya. Ya. Oke, 2, 3. Waji'a yawma'idhin bijahannam yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'ah dan diperlihatkan yawma'idhin pada hari itu fi jahannam neraka jahanam. Waji'a yawma'idhin fi jahannam
Yaumaidzi yatadzakkarul insanu wa anna lahum dzikra. Yaumaidzin pada hari itu yatadzakkaru sadarlah al insanu manusia wa anna tapi tidak berguna lahu baginya dzikra kesadaran itu. Oke. Lanjut ke ayat 24, ini sudah di halaman sebelahnya, halaman kedua, paling atas. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, seandainya, alangkah baiknya, sekiranya, dahulu, qaddamtu, aku ngerjain kebaikan tentunya, li hayati. Li itu biasanya katanya untuk agar atau untuk hayati hidupku. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu, dia berkata, ya laitani alangkah baiknya, sekiranya, seandainya, ini I wish, menyebutin qaddamtu, aku mengerjakan kebaikan di hayati untuk hidupku ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Maka pada hari tersebut, setiap manusia ini akan mengingat seluruh perbuatannya. Berupa kebaikan dan keburukan yang pernah dia lakukan. Semuanya ini kayak nyeselin. Orang yang baik aja nyeselin. Kenapa dulu nggak lebih baik lagi dari ini? Ya, masih ingat nggak di surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat hari kiamat yang kami ingkari dan mendengar darimu kebenaran ucapan-ucapan Rasulmu, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal saleh, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari kiamat. Jadi ini orang-orang yang baik sekalipun itu pengen dibalikin lagi nanti. Balik lagi hidup ke dunia. Supaya mereka bisa lebih banyak melakukan amal soleh. Ya. Jadi, tapi sayangnya itu semua tidak berguna lagi. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Bahkan para ulama berkata, ya tadi yang seperti di surah As-Sajdah ayat 12 ini, ya, yang menyesal bukan hanya orang-orang yang masuk neraka, tapi juga orang-orang mukmin. Mereka merasa ibadah yang dikerjakan tuh kurang banyak. Jadi kalau Ibnu Katsir berkata ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yakni yang damu ada ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiya wa yawaddu law kana dada minat ta'ah in kana ta'ian. Jadi disebutkan firman Allah yang dia mengatakan alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini, yaitu dia menyesal atas apa dulu yang dikerjakan di dunia. Kalau ia seorang pelaku maksiat, maka ia menyesali kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Jika ia seorang yang taat, maka ia berangan-angan, berandai-andai kalau seandainya ia menambah ketaatannya. Jadi semuanya tuh menyesal. Ya.
Jadi sampai ulama Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu an berkata, ini juga periwayat hadis ya, hadis riwayatnya Imam Ahmad. Jika seorang hamba tersungkur di atas wajahnya sejak lahir hingga meninggal karena menghabiskan waktu dalam ketaatan kepada Allah, maka pada hari itu ia akan merasa sedikit amal perbuatannya. Dan sungguh ia berandai-andai seandainya ia dikembalikan lagi ke dunia agar ia bisa menambah pahala dan ganjarannya. Jadi sampai segitunya. Ya. Nah ini lucunya adalah orang-orang kita ini masih kayak mengabaikan itu kan masih sunnah, yang wajib aja dulu gitu. Pede banget, sombong banget dia udah merasa bahwa yang wajib itu diterima sama Allah. Nah, Bunda kalau mau ngejar pahala nggak bisa ngejarnya cuman dari wajib doang. Kalau dari wajib doang, wajib itu apa? Sholat wajib atau puasa wajib itu cuman dapat pengguguran dosa aja. Namanya wajib, namanya fardu ain, kalau tidak dilakukan maka akan dapat dosa, bisa masuk neraka. Kalau dilakukan ya udah gitu kan. Ya udah, cuman ya udah doang. Ya udah kalau nggak dilakukan soalnya dia dapat dosa. Kalau dosanya kebanyakan nanti bisa masuk neraka. Sedangkan kalau sunnah ini tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau dilakukan dapat pahala. Jadi kalau kita mau ngejar pahala, kejarlah di sunnah. Kejarlah di sunnah, bukan di wajib. Kalau di wajib istilahnya kan kewajiban, kalau nggak dilakukan dosa. Jadi kalau Bunda mau ngejar pahala, mau ngejar tiket masuk ke surga, maka kejarlah sunnah-sunnah ini. Sunnahnya dari sholat wajibnya ini udah usia segini ya, udah nggak sholat wajib doang, udah sholat sunnahnya juga. Sunnahnya gimana sih sunnahnya? Coba subuhnya itu ada sunnah tuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, yang kata Allah dalam hadisnya lebih baik dari seisi dunia. Terus habis itu apalagi? Habis setelah sholat terbit matahari itu sebenarnya ada syuruk, sholat syuruk. Syuruk itu masuk ke dalam duha juga sebetulnya. Tapi duha di waktu awal. Syuruk. Kalau mau kalau mau sholat sunnah bagus lagi tuh 2 rakaat. Bahkan apa namanya? Habis itu ada duha ya, duha itu sekitar jam 10-nya itu. Setelah syuruk itu ya pokoknya sekitar jam 8 sampai 10, bahkan sampai menjelang zuhur itu masih masuk waktu duha. Itu duha mulai dari 2 rakaat. Kalau mau banyak lagi mau ngejar pahala bisa 8 rakaat. Habis itu zuhur. Zuhur itu ada 4 rakaat sebelum zuhur. Qobliyahnya itu 4. Ini yang goirum apa yang benar-benar muakkad sunnah yang sangat dianjurkan. Terus ba'danya ada 2 rakaat. Mau asyar sebetulnya kalau yang dianjurkan banget tuh nggak ada. Ya, kan ada sunnah itu kan ada sunnah ghairu muakkad, sunnah muakkad aja. Nah, terus di maghrib itu adanya 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah maghrib afwan. Terus isya 2 rakaat setelah isya. Nah, itu kalau mau ngumpulin tiket ke surga, maka rebutlah sunnah, kerjakanlah amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib mah cuma dapat pengguguran dosa aja aslinya. Pengguguran dosa supaya nggak dosa kan. Nah, karena kalau kamu nggak ngelakuin ya dosa. Sesimpel itu. Nah, kalau mau ngejar pahala, ngejarnya di sunnah. Ya. Oke, balik lagi. Orang-orang kafir sejak dimasukkan ke kuburan sudah menyesal. Apalagi nanti diperlihatkan neraka jahanam makin menyesal. Ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam, penyesalannya bertambah berkali-kali lipat, namun penyesalan tersebut tidak ada faidahnya. Allah berfirman tentang penyesalan mereka, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkan
kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Sudah telat, sudah telat. Tidak ada lagi kesempatan kedua kalau sudah mati. Kalau udah mati tuh nggak ada kesempatan kedua. Nih, ada banyak orang yang suka bilang, ngapain sih masih muda udah ngaji gitu kan. Nanti aja kalau ngaji tuh kalau udah tua. Nah masalahnya usia kita nyampe nggak sampai tua? Nyampe nggak kita sampai tua? Kita nggak pernah tahu kita meninggalnya kapan. Jangan-jangan abis kita ziyadah ini meninggal. Atau nanti sore, nanti malam, besok pagi. Oh, yang jelas, kalau kita meninggal dalam keadaan setelah sholat, setelah melakukan amalan sunnah, setelah kajian, atau setelah murojaah, setelah setoran Al-Quran, setoran hafalan, insya Allah amalan ini amalan baik. Dan ini bakalan masuk pertimbangan. Insya Allah kita, paling nggak ini pertimbangan yang cukup, apa ya, cukup dipertimbangkan sama para malaikat untuk kita bisa masuk surga, insya Allah. Makanya sebetulnya kalau ikut-ikut, apa namanya, circle-circle solehah seperti ini, mau itu dia kelompok hafalan, komunitas tahajud, komunitas duha, atau apapun itu adalah circle-circle yang seakan memantapkan habit baik kita. Jadi tujuannya adalah apa? Bukan ria, bukan memamerkan, aku udah setoran, aku hafalan udah segini, aku tadi sholat duha, aku tadi sholat tahajud, enggak. Tapi lebih supaya kita tuh ada pengingatnya, ada yang mengingatkan kalau kita lagi sedang futur. Siapa tahu kan ngeri ya, pas kita lagi futur justru kita meninggalnya pas lagi futur. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas solehah seperti itu membuat kita tuh ada benteng supaya jangan sampai kita meninggalnya pas lagi futur. Ya. Mau futur dikit, ada yang mengingatkan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra wa yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berikutnya, wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fa yauma idzin, maka pada hari itu la yu'adzibu, tidak ada yang mengazab adzabahu, seperti azabnya. Ahad itu seorang pun ya. Jadi pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Ya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sekarang di dunia ini qadarullahnya diberikan ujian. Ujian itu sebetulnya apapun itu, ujian itu adalah bagian dari azab sebetulnya. Bagian dari azab karena Allah ini sangat sayang sama kita. Apapun itu, ya, kadang-kadang itu bagian dari azab. Nah, tujuannya adalah supaya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kayak sakit segala itu sebetulnya bisa juga bagian dari azab. Azab kecil ya, kalau misalkan flu sampai kita berdemam atau apa, azab kecil lah. Dan setiap sakit pasti Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Pokoknya kehilangan dan atau apapun itu adalah azab. Terus atau kita qadarullah difitnah, dipermalukan, ya. Itu ujian, ujian bagian dari azab kecil. Ya, kayak misalkan nih orang-orang yang qadarullahnya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah ini kan secara sanksi sosial kan emang ya segitunya lah ya. Pasti akan diomongin, ya terus pasti akan diapain lah. Apalagi kalau dia bertobat. Kalau bertobat itu namanya bertobat. Kalau hamil di luar nikah terus dia bertobat, maka dia tidak akan menikah pada saat hamil. Tidak akan menikah pada saat hamil. Karena pernikahan pada saat hamil itu tidak sah. Tidak sah. Mau dia bohong-bohong atau apa, itu tidak sah. Ya. Kalau dia sudah taubatan nasuha,
dia nggak akan sanggup untuk menikah pada saat hamil. Kalau misalkan dia waktu itu mungkin, khilaf ya, dia akhirnya menikah pada saat hamil, maka pada waktu lahiran dia menikah lagi, dinikahkan ulang. Karena apa? Karena kalau pernikahan yang tidak sah, maka selamanya akan menjadi zina, selamanya akan menjadi zina. Dan makanya disebut ya, zina itu adalah dosa turunan. Benar nggak? Benar. Karena gini ya, itu kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, maka dia akan menutup rapat-rapat zina itu dengan cara yang salah. Dengan cara tadi, menikah, buru-buru pada waktu hamil. Pada waktu hamil udah menikah. Nah, itu kan jadi pernikahan tidak sah, jadi tetap zina seumur hidup. Jadi anak-anak setelahnya itu ada anak-anak hasil zina juga. Dan lucunya nanti pas waktu dia anaknya ada yang perempuan harus menikahkan, ya memang dia bapak biologisnya, tapi bukan bapak yang sesuai syariat. Ya, sampai kapanpun nasabnya itu tidak sesuai sebetulnya kalau dia pernikahannya tidak sah. Terus nanti anaknya anaknya perempuan, dia tidak bilang ke siapapun, tidak ngaku kepada siapapun bahwa dia bukan bapak, pernikahannya waktu itu yang sah gitu kan. Akhirnya dia jadi wali. Apa yang terjadi kalau dia jadi wali? Nauzubillah min dzalik, anaknya pernikahannya adalah pernikahan yang tidak sah. Maka anaknya juga jadi zina seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Terus hasil anaknya lagi nanti ya itu terus. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau namanya anak hasil hubungan itu sampai kapanpun nasabnya itu tidak ikut ke bapak, tapi ikut ke ibu. Dan tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini yang kadang dilupakan ya, dilupakan. Dan itu terus nanti kan, aduh nanti apa kata orang kalau orang-orang tahu aku bukan walinya. Bodoh amat apa kata orang, yang penting kata Allah. Terus nanti gini, aduh apa kata orang kalau aku hamil nggak ada bapaknya, nggak ada suaminya. Bodoh amat apa kata orang. Kalau kamu sudah bertobat, tobatan nasuha, ikuti kata Allah. Nanti nikahnya setelah lahiran gitu ya, kata nah sini nanti azabnya lebih pedih nanti dia. Nah kalau kita sudah diazab sebagian di dunia, walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Kata Allah, walanudhiqannahum, dan kami pasti akan timpakan azab, sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Azab itu sebenarnya tujuannya untuk kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Di luar sana banyak yang katanya Republik Islam, tapi kelakuannya tidak Islami ya, banyak ya. Kayak misalkan Turki juga nih. Turki itu eh, sampai sekarang itu kalau sholat subuh, sholat jamaah, sholat jamaah di Turki, sholat subuh jamaah itu sholatnya itu menjelang matahari, pokoknya matahari udah terbit gitu, baru baru dimulai itu sholat jamaahnya. Nggak tahu itu aturan dari mana. Itu kan dulu kan memang mereka sempat kena racun dari Kemal Atatürk ya, maka jadi ya Islamnya kayak gitulah. Islam itu Islam KTP, bahkan lebih parah daripada Indonesia. Masya Allah, Indonesia ini baik banget Islamnya, Masya Allah. Dan di Turki itu paling sholat yang rame adalah ya hampir sama sama Indonesia ya, di sholat Jumat lah ya. Tapi bedanya kalau orang Indonesia sholat lainnya masih sholat. Kalau di Turki ini udah jarang yang sholat 5 waktu, udah jarang. Mereka tuh ya udah kayak Eropa aja, udah hedon gitu lah ya. Begitupun juga di negara siapa yang Republik Islam. Kalau Pakistan ini sebetulnya kan dia Republik Islam. Pakistan yang benar kayaknya di daerah-daerah Peshawar aja, insya Allah. Peshawar ini kan soalnya dekat
dekat Afghanistan. Nah, itu masih banyak yang pakai burka gitu. Itu insya Allah masih benar lah. Kalau selebihnya itu udah kayak India, gayanya udah kayak India banget. Dan bahkan banyak artis-artis Bollywood ini kebanyakan dari artis-artis Bollywood ini adalah kebanyakan dari India. Bollywood itu kebanyakan dari Pakistan. Pokoknya kalau ada yang namanya Khan itu pasti dari Pakistan. Aslinya pasti Islam. Tapi qadarullah karena sudah ke India-Indiaan ya udah. Jadi nggak jelas identitasnya. Ya. Nah, terus lagi tentang Palestina ini wallahu a'lam bishawab gitu kan. Palestina ini eh, eh, aslinya kan emang Israel itu kan sebenarnya tanahnya Palestina juga gitu. Aslinya Palestina itu adalah negerinya Palestina. Negerinya Palestina. Dan dari dulu dan di dalam kitab apapun itu dituliskan bahwa eh, Palestina ini adalah tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi means kayak karena di situ adalah tempat lahir besar dan bahkan meninggalnya banyak nabi. Makanya itu diberkahi banget. Dan kebetulan di situ kan makanya ada tempat suci 3 agama gitu. Ya, kalau pernah melihat sejarah Palestina zaman dulu, sebelum sebelum Israel ini menyebut bahwa itu adalah tanah Israel, kalau melihat foto-foto zaman dulu, foto-fotonya Palestina zaman dulu itu fotonya tuh nggak kerudungan seperti sekarang. Fotonya itu ya yang mirip kayak Turki gini, ya kayak Eropa banget, segitunya lah. Kayak terus qadarullah memang karena kan juga Palestina kan waktu itu nggak semuanya Muslim memang ya, ada ini juga tapi ya dulu pun kehidupan beragamanya tidak sebaik sekarang gitu. Dulu tuh masih kalau dilihat foto-fotonya udah kita nggak bisa ngebedain lah mana yang ini sebetulnya mana yang Islam mana yang bukan ya karena udah sehedon itulah dulu ya 75 tahun sebelum di Israel itu merebut tanahnya Palestina dan mungkin Allah tuh nggak ikhlas kalau orang-orang Palestina ini masuk neraka gitu. Dari keadaan mereka yang seperti itu, dari kehidupan mereka yang seperti padahal itu negara daerah yang diberkahi, tanah yang terberkahi sama Allah gitu kan. Diberkahi, dijaga sama Allah. Masa penjaganya malah masuk neraka gitu kan. Qadarullahnya wallahu a'lam bishawab apakah ini bagian dari azab. Bisa ini, tapi ini masih sebetulnya kalau dari Quran berarti ini sebenarnya masih adab kecil uh, supaya mereka semuanya masuk surga gitu kan dengan adanya Israel ini. Makanya kalau dilihat coba deh kalau di setiap rekaman itu kan kalau di setiap video tuh mereka tidak menyumpah-nyumpahin Israel lagi tapi udah kayak bagian alhamdulillah ala kulli hal. Dan qadarullah makin ke sini keimanannya Palestina ini luar biasa bahkan kayak kalau misalkan ada level keimanan mereka ini paling tinggi qadarulahnya ya dengan adanya azab berupa Israel di situ mereka jadi semakin tauhidnya semakin nah, ini jangan sampai kita yang jauh dari negara konflik dan insya Allah eh, apa namanya agak aman dari bencana-bencana alam ini jangan sampai diazab Allah karena kita tidak menjalankan Islam dengan baik gitu ya. Jadi apapun ujian yang diberikan Allah sekarang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan azab yang akan Allah berikan nanti di yaumil akhir nanti di neraka nanti nauzubillah min dzalik. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ maka pada hari itu la yu'adzibu tidak ada azab tidak ada seorang pun yang mengadab azabahu seperti azab
Jadi ahad ini seorang pun, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Oke, mungkin sampai 25 aja. Belum. Tambah satu lagi kali ya. Ayat 26-nya. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ tidak ada dan tidak ada ikatan dan tidak ada yang mengikat. Wasaqahu tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah. Nah, jadi kalau ini adalah kayak penegasan dari ayat sebelumnya, tidak ada azab seperti azabnya Allah nanti. Tidak ada azab yang lebih pedih daripada azabnya Allah nanti. Nah, ini tidak ada seorang pun yang dibelenggu seperti tidak ada seorang pun yang membelenggu, mengikat seperti ikatannya Allah nanti pada waktu di yaumil akhir. Kalau misalkan orang-orang kafir, atau orang-orang yang bermaksiat sekarang, terutama orang bermaksiatnya. Orang-orang bermaksiat sekarang misalkan ya orang-orang yang apa? Korupsi. Orang-orang yang korupsi itu kan kesannya hukumannya tuh tidak seadil yang diharapkan. Karena dengan uangnya itu dia bisa membayar orang, membayar saksi, membayar hakim sehingga dia lepas dari hukuman itu. Nah, nanti di akhirat nanti nggak ada yang bisa dibayar. Tidak ada yang bisa dibayar. Tidak ada seorang pun pokoknya yang bisa dibayar. Makanya disebut tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Jadi kalau namanya di penjara di dalam neraka benar-benar di penjara. Nggak akan bisa lepas sedikit pun. Kalau sekarang kan di penjara enak. Masih bisa lepas kalau punya duit. Ya. Terus nanti kalau pas ada pemeriksaan ada lagi. Gitu. Nanti di akhirat nggak akan bisa lepas. Makanya bunda-bunda yang sekarang sedang mengalami kasus keadilan gitu kan. Udahlah, nggak usah terlalu ngarapin keadilan yang seadil-adilnya di dunia. Karena tidak akan ada keadilan yang seadil-adilnya di dunia. Nggak ada. Kita nunggu, udahlah. Jadi daripada kita menyampaikan diri gitu kan. Mendingan udahlah, tunggu aja biarin nanti. Allah nanti akan membalas nanti di akhir. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Daripada kita capek-capek nih balik lagi yang kemarin ngurusin untuk warisan gitu, berebut harta warisan gitu kan. Udah nggak bisa lagi gitu kan. Daripada kita mesti bayar pengacara dan yang tidak murah, bayar pengacara itu tidak murah. Terus nanti juga hasilnya mungkin bertele-tele, bertahun-tahun, butuh waktu yang sangat panjang, pikiran kita terkuras untuk memikirkan itu, dan akhirnya keadilan juga tidak didapat, ya udahlah, serahkan aja kepada Allah. Serahkan kepada Allah. ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Iya, ya Azerbaijan juga banyak lah. Nah, kayak misalkan salah satu orang Palestina yang jadi eh apa namanya yang jadi seleb, ya salah satunya Bella Hadid ya. Bella Hadid itu dulu dari keturunan emang Islam totok, aslinya Islam di Palestina. Tapi Palestina zaman dulu kalau lihat di sejarahnya memang mereka tidak berhijab seperti sekarang ya. Ya segaya itulah zaman dulu. Um, Nah, Bella Hadid sekarang kayak gitu. Tapi masya Allah, alhamdulillah dia masih masih ingat sama keturunannya gitu. Jadi dia memang sekarang sangat pro Palestine ya, bukan pro Israel walaupun dia dibesarkan di Israel. Maksudnya dibesarkan di negeri yang sangat mendukung Israel kan.
di Amerika itu Bella Hadid itu. Nah, itu jadi jangan sampai kita diazab nih seperti eh, apa namanya di negeri-negeri lain lah gitu kan. Nah juga juga kayak misalkan Rohingya, walau alam bisawab ya, saya juga nggak tahu ini kalau flashback ke beberapa tahun silam kita sempat ada tagline Save Rohingya ya. Walau alam bisawab ini Rohingya Rohingya yang mana nih? Karena kalau dilihat Rohingya sekarang tuh kayaknya yakin nggak sih dia Islam gitu kan. Ternyata kalau di beberapa video netizen gitu kan, jadi kayak ada beberapa yang sengaja gitu nanya ngetes dia itu Islam apa enggak, ternyata pas ditanyain syahadat syahadat mereka nggak bisa gitu kan Rohingya. Dan Rohingya ini semakin lama semakin banyak mereka merangsek masuk, bahkan mereka masuk masuk dan ngelunjak gitu, ngelunjak mereka kan minta minta perlindungan, minta makan, minta duit juga dari pemerintah Indonesia dan minta tanah gitu. Saya termasuk mungkin yang apa ya, mungkin tidak berpihak kepada Rohingya ya. Saya nggak tahu nih, karena juga Rohingyanya benar-benar Islam apa enggak, karena dari rekaman-rekaman netizen kok kayak nggak menggambarkan Islam ya. Cuman sekadar pakai kerudungan doang itu tidak menggambarkan Islam ya, kalau dia kelakuannya masih gimana. Itu banyak ya seperti yang terjadi kan, pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku tindak zinah gitu kan, tindak zinah segala tuh giliran lagi dihukum dia pakai kerudungan gitu. Iya benar, ini ada lagi, jangan sampai ada Israel jilid 2. Nah dulu Israel itu kejadiannya kayak gitu, ngungsi. Israel itu kan kalau boleh bisa ya mungkin saya yakin banget Nazi itu tahu persis gimana busuknya Yahudi Israel gitu kan. Makanya pada dibunuh-bunuhin. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab ya. Saya bukan tipe orang yang suka dengan genosida, tapi dengan melihat Israel kok yang sekejam gitu kan. Itu berarti mereka memang memang Nazi ini udah lihat potensi busuknya si Yahudi Israel tuh seperti apa. Makanya dia di genocide sama Nazi. Balas dendamnya ke apa? Ke Palestine. Karena qadarullah mungkin kalau dulu kan Nazi adanya di Jerman, sekarang Jerman ini udah malah jadi Yahudi, malah lebih ke pro Israel. Allahu a'lam bishawab. Kayak gitu. Jadi, nah kalau disebut kenapa sih mereka menggenoside anak kecil juga, bayi-bayi Israel juga? Karena kalau Bunda lihat, lihat nggak sih sering kejadian rumah runtuh di reruntuhan gedung, yang masih tersisa apa? Bayi. Bayi yang masih usianya bahkan belum ada sebulan. Tuh hidup, hidup bahkan berhari-hari di runtuhan. Dan kesannya bayi itu juga nggak lapar. Kebayang, padahal bayi, namanya bayi baru lahir itu kan sedikit-sedikit nyusu gitu kan. Ini kayaknya nggak kelaparan. Berarti kan emang mungkin mereka melihat potensi bahwa bayi-bayinya Israel ini adalah bayi-bayi yang ajaib, kuat. Jadi makanya mereka merasa oh kayaknya harus dimusnahkan anak-anak kecil gitu sampai segitunya. Ya Allah bilang Insya Allah kita fokus doakan Palestina ya. Fokusnya doain Palestina. Israelnya bodo amat deh gitu. Bodo amat dia mau apa. Dan yakin azab Allah seperti yang tertulis di dalam Al-Quran itu pasti ada, pasti ada. Bahkan lucunya kayaknya dulu dulu banget sebelum kejadian ini, uh, itu sebetulnya wartawan, saya pernah lihat rekamannya, ada salah satu wartawan yang itu emang nanya Benyamin Netanyahu, nanyanya tuh nanya, di dalam Al-Quran kan ada memang nanti bakalan kena azab gitu kan Israel gitu kan, tapi Benyamin Netanyahu-nya nanya, dia malah ya kalau kita sih nunggu Palestina ya dulu, coba lihat gimana. Dia kayaknya emang yakin banget Yahudi Israel itu udah tahu semua isi Al-Quran.
semua isi Alkitab tuh tahu. Makanya kan ada satu sisi di Israel atau Palestina itu kan ada tempat yang penuh dengan pohon gorgotnya kan. Berarti kan dia paham bahwa nanti tidak ada yang bisa luput ya dari azab itu, dari dazal juga, kecuali mereka-mereka yang berlindung di pohon gorgot. Jadi mau nggak mau dia tahu ya. Cuman ya, Allah alam bisa. Yang udah bilang. Oke, saya share. Ngajarnya dua-dua. Wajah Rabbuka wal malaku soffan soffa. Wajah dan datanglah Rabbuka Tuhanmu wal malaku dan malaikat-malaikat soffan soffa berbaris-baris. Wajah jimnya ini mat wajib mutasil karena dia matobi'i bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kata. Dibacanya 6 harokat langsung. Wal malaku alif lam komariyah ya, alif lamnya dibaca. Sofa, sofa. Ini dari sofan, sofan. Yang tapi yang pertama tanwin ketemu so itu ikfa. Tanwin ketemu sod itu ikfa. Dibacanya tanwinnya disamarkan, ditahan. Sofa, sofa. Karena di belakang patah tanwin maka dibacanya maktiwan. Ya, bacanya seperti maktobai aja harokat fathah. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Dua tiganya. Waji'a yauma'idzin bi jahannam. Kalau nggak kuat berhenti aja sini nggak apa-apa latihannya. Yauma'idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a dan diperlihatkan yauma'idzin pada hari itu jahannam, bi jahannam, neraka jahannam. Yauma idzin pada hari itu ya tadzakkaru sadarlah al insanu manusia wa anna dan bahwasanya tidak berguna lahu baginya dzikra. Dzikra, kesadarannya itu tidak berguna lagi. Ya. Waji'a yauma idzin fi jahannam. Yaumaidzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a ini dipanjangin ya. Ada satu arti. Yaumaidzi tanwin ketemu ba iklab. Jadi tanwinnya ini berubah jadi mim. Bi jahannam nunnya gunnah. Nah, nunnya guna. Yauma idzi tanwin ketemu ya. Itu guna. Al insanu alif lam komaria nunnya ikfa ya sunnya harakat. Wa anna nunnya guna dan matabi'i lahu dzikra. Waji'a yauma idzin fi jahannam. Yauma'idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yauma'idzin bi jahannam. Yauma'idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yauma'idzin
بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani, seandainya qaddamtu, aku berbuat kebaikan di hayati, untuk hidupku. Yaqulu, qafnya 2 harokat, ya laitani, ya sama nunnya 2 harokat matabai, di hayati, ya sama taknya juga matabai. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. 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 Ayat 25. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Pada hari itu tidak ada azab, tidak ada yang mengazab, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah yang pedih. Fayaumaidil, tanwin ketemu lamnya itu ambil lunah. La lamnya matabi'i 2 harakat, dalnya matabi'i azabahu. Haknya ini sebetulnya apa namanya? Mad jaiz munfasil, bisa dibaca 2 harokat. Ya, 2 sampai 5. Ya, jadi idealnya sih dibaca panjangin aja. Biar tahu gitu bedanya. Ahad, dalnya qalqalah. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. وَلَا يُوثِقُ, tidak ada yang yuthiqu, membelenggu, tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Wala, lamnya 2 harokat, ya-nya juga 2 harokat, wasaqahu, sa-nya juga 2 harokat, maka berarti ya hu ahad ini mad silah tawilah. Mad ini mirip seperti mad jaiz munfasil. Cuman dia pada hak dominan. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Ulang lagi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat saffan saffa, berbaris-baris. Waji'a yauma'idzin bi jahannam, dan ditampakkan pada hari itu Jahannam, kata Jahannam. Yauma'idzin, pada hari itu, ya tadzakkaru, sadarlah, al-insanu, manusia, wa anna, dan tidak berguna lahu, baginya, dzikra, kesadarannya itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, ya laitani, seandainya qaddamtu, aku berbuat kebaikan di hayati, untuk hidupku. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah. Oke, bunda-bunda soleha, apakah ada pertanyaan?
Apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Soleha? Kita sudah hampir di penghujung ayat nih. Insya Allah minggu depan tuh ya terakhir, terus lagi ringkasan, baru nanti kita mulai cek hafalan lagi. Bunda, ini walaupun Bunda ikut apa nih? Evan, saya baca dulu ya. Ada titipan pertanyaan. Oke. Yes. Oke, di sini jadi ceritanya sudah bercerai, tapi eh, baru tahu ternyata ex-nya ini adalah kerja di pinjol, dan itu udah pasti kan, ya Allah, itu jadi kayak ribanya riba lah ya, ribanya riba karena lebih parah daripada bank malah. Sebagaimana rasanya, gimana? Jadi gini sih sebetulnya, Bun. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya juga. Eh, dan masalah rezeki ini adalah soal tauhid. Soal tauhid saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa namanya rezeki ini bukan ke bukan ke satu keluarga. Ya misalnya dikasih langsung ke satu keluarga segini, dan misalkan ke satu keluarga rezekinya 20 juta, 20 juta yang kebetulan yang kerja suami. Nah, terus kalau suaminya hilang, misalkan meninggal atau bercerai, 20 jutanya hilang. No, bukan begitu konsep rezeki. Rezeki itu adalah diturunkan Allah per individu. Jadi rezeki Allah ini diturunkan per individu. Kalau misalkan ada keluarga A, dia punya ayah, ibu, dan 3 anak. Ayah, ibu, dan 3 anak. Setiap individu itu punya bawa jatah rezekinya masing-masing. Ada kemungkinan yang berbeda-beda. Ada yang jatah rezekinya kebetulan dia sedikit. Ada yang banyak. Tapi setiap individu itu ada. Jadi kalau Allah menitipkan seorang bayi di rahim seseorang, pasti itu sudah disiapkan juga jatah rezekinya. Udah ada. Makanya disebut kayak banyak anak banyak rezeki, masuk akal. Kenapa? Karena setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Ya, membawa rezekinya masing-masing. Ini masalah tentang, nah kalau sudah paham tentang konsep itu, maka Allah tidak akan meninggalkan. Jadi rezekinya itu pasti ada. Dan plus satu lagi, rezeki seseorang itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Cuman cara menjemput rezekinya itu yang beda-beda. Cara menjemput rezekinya itu yang beda-beda. Ada yang mungkin dia berpangku tangan. Ini saya kasih perumpamaan yang mudah sekali ya. Misalkan saya ini sering dipakai karena saya sukanya pisang goreng. Jadi kalau bunda-bunda pengen tahu makanan kesukaan saya sebutin ya. Pisang goreng itu pasti saya suka. Kalau martabak saya lebih suka martabak telur ya, bukan martabak manis. Terus kalau makanan, walaupun saya orang Jawa, saya lebih cenderung ke Betawi-Betawian. Ya, lebih cenderung ke Betawi. Saya kurang suka makanan manis. Makanya kalau ada yang ngirim gudeg, kemungkinan besar nggak saya makan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya lebih suka ini. Jadi saya Jawa yang aneh gitu. Ya, beberapa makanan Jawa masih ada yang suka sih, tapi yang nggak terlalu manis gitu. Balik lagi, kok ini jadi ini, nah ini pisang goreng jadi yang lain-lain. Jadi misalkan seseorang sudah ditakdirkan untuk makan pisang goreng pada detik tertentu, pada hari tertentu, pada detik tertentu ya,
Bagaimana cara mendapatkan ikan pisang goreng gitu? Ada satu yang dia ongkang-ongkang kaki aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah, diem aja di rumah. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu, tuk 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 gitu. Assalamualaikum Bu, ini kebetulan tadi masak pisang gorengnya banyak. Buat Ibu ya gitu, Masya Allah. Dia sudah ditakdirkan untuk makan pisang goreng, rezeki dia. Detik itu, hari itu adalah makan pisang goreng. Walaupun dia nggak keluar rumah, dia dapat pisang goreng. Yang kedua, dia dia menjemputnya dengan cara yang halal. Dia keluar rumah ke pasar beli pisang atau ke warung beli pisang, terus beli terigu, beli eh, minyak goreng. Terus dia masak pisang goreng. Nah, itu rezeki dia. Rezeki dia hari itu makan pisang goreng dan dia menjemputnya dengan cara halal. Yang kedua, dia eh, makan pisang goreng, tapi dengan cara yang haram. Caranya apa? Dia keluar, dia ngelihat ada pisang nganggur, pohon pisang orang, dia ambil, nggak ngomong. Ambil bawa pulang ke rumah, dia masak. Dia goreng pisangnya. Dia pada detik yang sama dia makan pisang goreng, tapi dengan cara yang haram. Secara logika, kalau Allah sudah menentukan rezeki pada detik segitu, jam segitu, mau dia ambil pakai cara haram, halal, atau nggak ngapa-ngapain, dia akan mendapatkannya. Tapi yang jelas kalau dia nggak ngapa-ngapain, masa iya dia minta-minta terus selamanya? Gitu. Kan ingat, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi mau nggak mau harus ada ikhtiar. Karena ikhtiar itu yang akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Ikhtiar halal atau haram itu yang akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Ya, jadi mau dia pakai cara haram atau halal rezekinya segitu. Jadi kalau orang itu nyuri, sebetulnya kalau dia nggak nyuri, Allah sudah siapkan rezeki segitu. Kalau ada kan ini koruptor, koruptor, koruptor itu misalnya dia koruptor miliaran. Koruptor itu seandainya dia nggak korupsi, sudah pasti Allah sudah menyiapkan jatah rezeki segitu. Karena orang yang korupsi itu bukan orang yang biasa-biasa aja. Nah mungkin tukang becak korupsi miliaran kan. Orang yang korupsi miliaran pasti dia aslinya sudah pemimpin, pimpinan, pimpinan manajemen. Entah pimpinan manajemen perusahaan atau pimpinan manajemen lembaga. Udah pasti dia bisa mendapatkan itu walaupun dengan cara halal. Ya. Jadi mau dia pakai cara haram atau halal pasti dapatnya segitu. Misalkan seseorang meninggalkan, ada hadisnya ya, seseorang meninggalkan yang haram, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang halal, dengan jumlah yang sama bahkan lebih. Gitu. Makanya orang-orang yang meninggalkan pekerjaan yang haram, di awalnya mungkin dia akan kesulitan, tapi Allah akan ganti kesulitan itu dengan berlipat-lipat ganda. Karena dia sudah berjuang meninggalkan yang haram demi yang halal untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan gantikan itu berlipat ganda. Perkara soal rezeki ini, kenapa soal rezeki? Kenapa ayat 1000 dinar ini adanya di surat At-Talaq? Ini Allah ingin melindungi mereka para janda-janda yang ditinggal oleh para suaminya. Para suaminya. Banyak kan janda-janda yang ditinggal suaminya tidak dinafkahi. Tidak dinafkahi. Tidak dinafkahi. Terus kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi ini adalah jaminan dari Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kalau Bunda sudah siap, ini makanya ini kan soal sugesti juga kan. Jadi kalau tapi dia masih butuhnya gimana? Allah yang memberikan rizki, bukan mantan suami.
yang memberikan rezeki ini adalah Allah. Kalau teman Bunda itu sudah yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, putus hubungan dengan si mantan suami karena khawatir nanti harta haramnya mengalir di darah anaknya, putus hubungan dan Allah nanti akan mudahkan untuk menjemput rezeki dari cara yang lain. Gitu. Tapi harus yakin dulu, apa-apa itu harus yakin. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau bundanya nggak yakin, ya gimana Allah mau meyakinkan gitu kan? Bagaimana Allah mau? Gitu. Jadi intinya adalah yakin dulu. Yakin dulu surah At-Tolak ayat 3 ini. Surah At-Tolak ayat 3 ya Bunda bilang. Udah yakin belum? Kalau udah yakin, nanti Allah yang akan bantu. Pasti dibantu kok, nggak mungkin nggak dibantu. Dan udah pasti setiap anak ini punya jalur rezeki masing-masing. Nah, tinggal kita ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Ikhtiar lah. Saya tuh kenal dengan beberapa janda-janda yang pada qadarulahnya dia ditinggal mati sama suaminya dan qadarulahnya dia tidak punya pekerjaan, sama sekali, tidak punya pekerjaan sama sekali dan dia mungkin tadinya nggak tahu dia tuh passionnya di mana gitu kan. Qadarullah, Allah tetap mampukan dia untuk mencukupi kehidupan anak-anaknya seperti sebelum dia kehilangan suami. Dan kayak tidak berkurang sedikit pun kenikmatannya. Karena qadarullah ya, namanya mungkin itu rezeki anak ya, rezeki anaknya emang udah segitu, takarannya emang sudah segitu. Makanya ya nggak berkurang. Qadarullahnya dia akhirnya menemukan terinspirasi ya gitu. Dia jadi tahu oh aku harus ngapain gitu. Ternyata dia menyadari bahwa dirinya bisa masak, dia jual. Penghasilannya Masya Allah mencukupi untuk anaknya. Jadi kalau misalkan ada satu keluarga jatah rezekinya tuh 20. Ternyata 20 juta itu walaupun merupakan gaji sesuami, ternyata itu adalah udah dibagi-bagi ya. Ternyata jatah si istrinya 3 gitu kan. Ini ya jatah rezeki ya, kita nyebutnya jatah rezekinya sebetulnya si istri itu menyumbang 3 juta walaupun dia secara kasat mata tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, ternyata di garisnya itu dia memang 3 juta, istri 3 juta. Terus anak-anaknya ini ternyata dapat masing-masing 4 juta sebetulnya. Jadi 4 dikali 3 itu 12 tambah 3 udah 15 juta sendiri. Dan ternyata jatah rezeki dari Allah untuk si suami itu cuma 5 juta. Pada suatu ketika ternyata si suami ini error gitu kan. Dia meninggalkan anak istrinya. Apa yang terjadi? Si anak istri ini karena jatah rezekinya dia memang sudah 15 juta, dari Allah yang akan tetap dikasih 15 juta. Dari cara mana? Nggak dari suaminya, misalkan suaminya qadarulahnya brengsek gitu kan. Dia nggak mau lagi ngasih si anak istrinya gitu kan. Ya tetap aja kok dia tetap dapat 15 juta si anak istri. Dari jalan mana? Dari Allah langsung. Dari Allah. Dan si suami gimana? Karena sebetulnya jatah rezeki si suami cuma 5 juta. Qadarullah Allah kasih bangkrut dia. Qadarullah Allah kasih dia PHK. Jadi dia gajinya nggak 20 juta lagi. Tapi gajinya cuma 5 juta. 5 juta. Misalkan dia cuma jadi apa gitu kan. Gajinya cuma 5 juta. Ya emang jatah rezekinya segitu. Kalau dia bersatu dengan anak istrinya baru jadi 20 juta. Gitu. Jadi jangan khawatir ya masalah rezeki. Yang penting tauhidnya itu kuatkan lagi. Nah, bagaimana pandangan ibu tentang arisan? Karena biasanya di keluarga besar atau circle-circle pertemanan ibu-ibu suka ada silau apa sila ukhuwah, tapi dengan mengocok arisan. Jadi sebenarnya gini, kalau arisan ini yang ditakutkan adalah ini kan jadi akadnya banyak nih kalau arisan. Langsung ambil akadnya. Akadnya itu yang pertama akad hutang piutang.
akad hutang piutang ya. Berarti kan sebetulnya arisan ini hutang piutang kan. Jadi hutang ini kalau misalnya kita bayar, terus kita kebetulan dapat pada kocokan kedua, maka mau nggak mau kita ngutang kan. Ngutang sampai berapa kocokan berikutnya gitu kan. Sampai kita memenuhi lah gitu kan. Nah, karena itu akadnya adalah sebetulnya hutang piutang, arisannya hutang piutang. Pastikan keluarga Bunda tuh paham bahwa saya ada arisan. Kalau misalkan meninggal, tolong bayarin. Nah, itu akadnya hutang piutang. Yang kedua, arisan ini bisa jadi riba. Bisa jadi riba. Kalau misalkan begini, ada klausul yang menyebutkan nanti yang menang arisan, dia yang akan menjamu, yang menjadi host acara arisan. Nah, itu jadinya riba. Kenapa? Karena berarti kan ini kayak ada faktor fasilitas gitu. Dia mendapatkan, maksudnya yang dilebihkan lah ya, misalkan dia sebetulnya udah arisan, misalkan sebulan itu 1 juta, orangnya ada 50 orang, berarti dia sekali dapat 50 juta, 50 juta. Terus, kalau dia dapat 50 juta, dia harus naktir teman-temannya gitu kan, naktir teman-temannya. Traktir teman-temannya berarti kan teman-teman ini dapat keuntungan loh ya, keuntungan traktiran itu. Jadi dia cuma nyumbang 1 juta, nanti suatu hari nanti dia cuman bayar arisan 1 juta, suatu hari nanti kalau dia dapat 50 juta, tetap 50 juta, plus dia dapat traktiran 50 orang. Berarti kalau dihitung-hitung mungkin nilainya itu, ya kalau misalkan traktirannya itu juga dinilai dirupiahkan secara rupiah, berarti 50 juta plus misalkan sekali traktir minimal 100.000. 100.000 dikali 100.000 dikali 50 orang. Ya, dikali 49 orang lah karena dia nggak dihitung ya. Berarti dia mendapatkan 50 juta plus 4.900.000. Ya, itu tuh 4.900.000-nya adalah riba. Nah, terus bagaimana untuk menghalangi apa namanya? Menghindari riba. Jadi biar akadnya nggak ada akad riba juga. Ya dia kalau konsumsi harus ada patungan lagi. Jadi uang konsumsi mau nggak mau tidak melebihi dari itu. Dari jatah konsumsi yang sudah dipatungan itu. Jadi dia intinya gini. Dia buat arisan 1 juta, 50 orang ya. Terus uang konsumsi satu bulannya itu 100.000. Ya. Berarti kalau 50 orang kan 5 juta ya, itu buat konsumsi. Ya udah, 5 juta aja yang dipakai buat konsumsi, that's it. Ya. Jadi dia nggak ada riba, nggak ada riba. Tapi tidak ada riba, tapi masih ada faktor utang piutang nih. Siap nggak nih utang piutang? Makanya circle arisan ini kalau terlalu banyak ya jadinya kayak lingkaran setan, utang utang piutang gitu. Ya, itu sih. Kalau pandangan saya, kalau saya honestly saya tidak ikut arisan satupun. Tapi kalau cuma mau datang, datang, datang aja gitu. Tujuannya apa ya? Karena lebih ini aja sih. Saya itu tadi nanti kalau mau diturutin itu banyak nanti arisan dari geng apa, mau banyak arisan. Bingung nanti pertama adalah masalah di akad utang piutang. Bingung, kan banyak banget utangnya saya kalau ikut arisan di banyak-banyak. Dan ya itu tadi ya. Jadi pokoknya kalau pandangan saya adalah itu tadi. Dan ini pandangan beberapa ulama juga seperti itu. Tidak asalnya memang mubah, boleh aja. Tapi ya siap nggak tuh dengan akad utang piutang. Terus hati-hati dengan akad ribanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah Bunda-Bunda Solehah?
hari ini dari ayat 22 sampai 26. Oke, baiklah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu Gila, Ustaz. Ustazah.